Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, DPR RI menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang 1 tahun sidang 2023-2024. Agenda sidang pada siang ini adalah pandangan fraksi-fraksi atau RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2022. Adapun fraksi-fraksi di DPR yang akan menyampaikan pandangan fraksi adalah 9 fraksi di DPR, yakni PD Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PKS, dan P3. Pandangan fraksi fokus pada rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2022. Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan nota keuangan pada 16 Agustus lalu telah menyampaikan bahwa rancangan APBN 2024 defisit 522,8 triliun rupiah. Lalu bagaimana pemirsa fraksi-fraksi pandangan dari para fraksi ini di DPR terhadap laporan keuangan APBN 2022 dan tanggapan anggota DPR terhadap rancangan APBN 2024 di tengah isu membengkaknya anggaran IKN? Informasi selengkapnya disampaikan jurnalis Metro TV Sisilia Sinabariba langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sisilia, bagaimana jalannya sidang paripurna ketiga masa sidang 1 tahun sidang 2023-2024 siang ini? Iya Maria, sampai saat ini sidang paripurna masih terus berlangsung. Sejumlah fraksi telah menyampaikan pendapat mereka terkait dengan rancangan undang-undang untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN untuk tahun anggaran 2022. Tadi sudah ada PDI Perjuangan dan juga sudah ada Golkar yang sudah menyampaikan pendapat mereka, dan secara garis besar sejumlah fraksi di DPR RI ini mengapresiasi kinerja APBN 2022, baik itu dari realisasi penyerapan anggaran atau belanja negaranya, pendapatan negara pada tahun 2022, tax ratio, hingga terkait dengan defisit anggaran di tahun 2022. Meski sebenarnya ada sejumlah catatan yang juga disampaikan oleh sejumlah fraksi di DPR RI terkait dengan penggunaan anggaran ataupun APBN 2022 ini. Kalau kita melihat sebenarnya bagaimana realisasi APBN 2022 yang tadi juga sudah disampaikan oleh sejumlah fraksi yang menyampaikan pendapat mereka, kita akan melihat dari segi pendapatan negara dan juga hibah. Ini meningkat atau lebih tinggi daripada pagu yang dianggarkan. Naiknya mencapai 116%. Kalau pagu di tahun 2022 dianggarkan 1.846 triliun rupiah, di tahun 2022 yang lalu negara berhasil mendapatkan pendapatan negara sebesar 2.635 triliun rupiah. Naik 116% dibandingkan dengan pagu yang dianggarkan. Kemudian untuk realisasi penyerapan anggaran atau belanja negara, penyerapannya mencapai 99,67%. Pagunya di tahun 2022 itu 2.714 triliun rupiah. Kemudian realisasi untuk penyerapan ataupun penggunaan APBN mencapai 3.096,3 triliun rupiah. Begitu juga untuk defisit anggaran lebih rendah daripada yang ditargetkan terhadap PDB, yakni mencapai 460,4 triliun rupiah atau 2,35% terhadap PDB, lebih rendah daripada pagu yakni 4,85% terhadap PDB. Yang disoroti oleh sejumlah fraksi yang juga diapresiasi terhadap kinerja pemerintah ini adalah tax ratio yang mencapai 2 digit sebesar 10,39%. Jika ini adalah apresiasi yang disampaikan oleh sejumlah fraksi, ada juga catatan yang disampaikan Maria dan juga pemirsa, terutama terkait dengan temuan dari BPK yang menyatakan ada sejumlah lembaga dan juga kementerian di pemerintahan selama tahun 2022 yang ternyata melakukan pemborosan anggaran, sehingga diminta nantinya pemerintah di tahun 2023 ini dapat lebih melakukan efektivitas untuk penyerapan anggaran dan juga penggunaan anggaran. Maria. Baik, Sisilia, lalu apa saja pandangan fraksi terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2022? Iya, catatan-catatan yang disampaikan oleh sejumlah fraksi ini juga disampaikan di depan ruang sidang, Maria dan juga pemirsa. Terutama seperti tadi yang saya sampaikan, ada temuan BPK yang menyatakan bahwa sejumlah kementerian dan lembaga tercatat melakukan pemborosan anggaran, sehingga pemerintah diminta untuk lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasannya dan juga dalam mengeluarkan anggaran agar lebih efektif dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Dari fraksi Partai Nasdem sendiri menyoroti mengenai permasalahan penyelesaian piutang negara ataupun pemberian pinjaman yang
dinilai belum optimal sepenuhnya. Partai Nasdem meminta pemerintah untuk menindak BUMN yang dinilai bermasalah dalam menyelesaikan masalah piutangnya, sehingga dapat menambah ataupun mengoptimalkan neraca perdagangan ataupun neraca keuangan dari pemerintah. Dan nanti kita akan melihat apa detail lebih lanjut yang disampaikan oleh sejumlah fraksi, karena kita tahu juga ada 2 fraksi oposisi di DPR RI, ada PKS dan juga Demokrat yang tadi sampai saat ini kami lihat belum menyampaikan pandangan mereka terkait dengan kinerja keuangan di tahun 2022 ini. Akan kami laporkan sekali lagi. Kembali ke Anda, Maria. Baik, Sisilia Sinabariba, terima kasih untuk informasi Anda.